Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Apa kabar anak-anak? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di tengah pandemi saat ini Pak Guru berharap kalian tetap semangat dan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Coba siapa yang mau bantu Pak Guru? 3M itu apa saja? Memakai masker, Pak. Memakai masker, menjaga jarak, sabun dan air mengalir. Iya, betul. Nah, itu jangan hanya sekedar teori saja, tapi juga harus dipraktekkan. Baik, anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, sebelumnya Pak Guru sudah mengirimkan link absen melalui via WA. Nah, nanti dikerjakan ya linknya, apakah sudah diisi apa belum ya. Pak Guru mau tanya, sudah diisi belum? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang coba Pak Guru minta Nopi dicek nih di Zoom ini hadir nggak? Bapak khawatir nanti WA-nya linknya diisi orangnya nggak muncul. Ada Coba semua, Ya, Pak. Ada semua, Pak. Ada semua, baik, alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Ketua kelas, Pak Guru minta untuk memimpin doa. Nopi, silakan Pak Guru minta pimpin doanya ya. Iya, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah berdoa. Mudah-mudahan doa yang sudah kalian lafazkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, terutama dalam menerima ilmu dari Pak Guru ini. Nah, baik anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum Pak Guru melanjutkan, Pak Guru yang bertanya nih, adakah di antara anak-anak yang masih ingat tadi Pak Guru Budi menjelaskan materi apa ya? Jat tunggal, Pak. Jat tunggal. Dan juga apa lagi? Jat campuran. Ya, jat tunggal, jat campuran. Tadi ada iklan-iklan ya? Iya, itu. Kanan kiri. Iklan, Pak. Ya, iklan. Oke. Atas bawah. Alhamdulillah. Dalam keluar. Iya. Alhamdulillah masih pada ingat ya. Mudah-mudahan materi Pak Guru ini juga mudah dipahami dan bisa diikuti dengan baik. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Guru punya kata semangat. Kalau tadi Pak Budi bilang semangat, ada sedikit perbedaan sih. Contohnya seperti ini. Tepuk semangat, semangat, jep, ajep, yes. Nah, Ih, Bapak doyan ajep-ajep. Pak Guru suka ajep-ajep. malu habis minum kopi tadi. Siap ya? Yuk, sama-sama. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Selalu kita awali dengan semangat, karena kalau tidak semangat belajarnya juga tidak baik. Nah, kemudian Pak Guru ingin share seperti biasa nih, kita nyanyi dulu biar semangat ya. Sudah tampil belum?
Sudah Sudah. Pak, Gunung Bromo. Ya. Oke. Oke, Sudah Pak. sudah ya. Gak usah lama-lama, nanti terlena. Baik, anak-anak, kenapa Pak Guru menampilkan lagu ini? Kenapa Pak? Karena lagu ini ada kaitannya dengan materi yang ingin Pak Guru sampaikan, yaitu tentang kemerdekaan. Jadi agak sedikit tidak menyimpang lah ya, artinya nyambung lagunya dengan materi yang Pak Guru ingin sampaikan. Nah, baik anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Pak Guru punya film nih. Oh, video ini nanti disimak baik-baik. Sudah muncul? Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah. Gimana anak-anak? Filmnya bagus nggak? Bagus, Pak. Itu adalah salah satu pembuka materi dari Pak Guru, yaitu materi yang akan Pak Guru sampaikan adalah tema 7, subtema 2, pembelajaran 3, kelas 5, tentang tokoh-tokoh proklamasi dan peristiwa heroik. Nah,
Sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru ingin bertanya bagaimana setelah melihat video tadi. Mengerikan. Perasaannya. Serem. Ada juga yang sedih ya, karena peristiwa tersebut. Bayangkan sepertiganya kota Jepang itu langsung dibom atom, hanya beberapa orang yang masih selamat. Nah, baik anak-anak, Pak Guru akan menampilkan sebuah poin-poin terkait materi yang akan Pak Guru sampaikan. Sudah muncul ya. Materi ini, muatan materi yang Pak Guru sampaikan adalah materi PS tentang KD 3.4, mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin Pak Guru capai atau anak-anak capai adalah peserta didik dapat menganalisis tokoh proklamator. Nah, jadi anak nanti belajar ini tahu tokoh proklamator itu siapa saja, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab dengan baik. Lalu tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menceritakan kembali faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Nah, sebelumnya Pak Guru sudah menugaskan ya, buku tema 7 di halaman 97, sudah dibaca belum? Sudah, Pak. Sudah dibaca ya. Nah, ini adalah tokoh proklamator. Tokoh proklamator diantaranya ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, sekarang Pak Guru minta tolong nih, siapa yang mau bantu Pak Guru membacakan ini? Biografi dari Insinyur Soekarno. Dina mau, Pak. Oke, ya Dina silakan baca Dina. I.R. Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jakarta Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamada Yang lain sambil mengamati ya. bersama Bung Hatta dan Mr. mencatat Ahmad Subarjo. Ia hal-hal kemudian penting dari biografi. menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya, terima kasih. Tangan dong, bacanya sudah lancar ya. Bagus. Nah, sekarang untuk yang ini Pak Guru bacakan ya. Tapi sebelumnya kalian sudah baca kan? Jadi Pak Guru enggak secara detail ya. Jadi ini adalah tokoh Soekarni, ini gambarnya ya. Dia lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Kemudian bila wafat di Jakarta 7 Mei 1971. Tokoh berikutnya adalah, ini juga yang tidak kalah pentingnya, ya. Ini gambarnya seorang perempuan. Beliau adalah Fatmawati, yang bernama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Nah, Ibu Fatmawati ini berjasa sekali, yaitu pada menjahit ya, pada waktu itu menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada acara proklamasi. Nah, tokoh berikutnya yang tidak kalah penting juga adalah ini, Sayuti Melik. Nah, Sayuti Melik ini adalah tokoh pemuda, ya. Dia yang membantu Soekarno dan Muhammad Hatta dalam rangka menyukseskan, ya, kegiatan proklamasi dengan cara mengetik naskah yang sudah ditulis tangan oleh Muhammad Hatta dan dibantu Bung Karno, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Jadilah naskah proklamasi
setelah ia sempurnakan tulisan dari tangan Bung Karno. Nah, anak-anak tadi sudah mengamati ya, sudah mencatat kata-kata penting dari setiap biografi yang Pak Guru tampilkan. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan LKPD. Nah, ini adalah LKPD-nya, menganalisis tokoh para proklamasi. Sekarang Pak Guru minta LKPD ini nanti dikerjakan, ya, dikerjakan lalu dikumpulkan di Google Classroom. Nah, namun sebagai contoh, Pak Guru minta nih bantu, siapa yang mau bantu Pak Guru? Kira-kira nomor 1 tokohnya siapa ya? Budi, Pak Guru. Iya, Budi silakan. Ya. Tokohnya yang pertama Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, iya betul. Nah, sekarang kalau nama terkenalnya ada nggak ya? Nama terkenalnya Bung Karno, Pak Guru. Iya, betul sekali, Bung Karno. Nah, kemudian kira-kira Bung Karno ini tempat tanggal lahirnya di mana ya? Kalau nggak salah di Blitar ya, Pak Guru ya. Iya, betul sekali, di Tanggalnya 6 Juni. 6 Juni. Habis Isa. Habis sisa 1901. 1901. Iya. Waktu sisa ya itu ya. Iya. Oke, nah sekarang Bung Soekarno wafatnya di Jakarta, Pak Guru, 21 Juni sama bulan Juni. Jakarta 21 Juni ya. Iya. Tahunnya 1970. 70. Budi, kamu hebat banget sih, Budi. Alhamdulillah Pak Guru kan ngajarin bagaimana cara mengingat tanggal kan Pak, dengan cara waktu Isa tadi Pak, begitu. Oh gitu, wah luar biasa. Oke, sekarang tugasnya nih Insinyur Soekarno apa nih? Oh itu mah pembaca teks proklamasi Pak. Wah luar biasa, membaca teks proklamasi. Iya. Nah ya, jadi proklamasi ya, pakai bukan teks. ini contoh nanti yang kalian kerjakan ya, LKPD-nya menganalisis tokoh para proklamasi, nanti ditaruh di sini ya, di tabel ini dibuat, kemudian dilengkapi, buat tabelnya rapi ya, lalu dikirim ke classroom. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Pak Guru punya film lagi nih tentang peristiwa heroik. Kita akan membahas tentang peristiwa heroik dalam mendukung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dari tema 7 MUPEL IPS, kelas 5 SD, selamat belajar. Setelah teks proklamasi dibacakan, ternyata Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Para tentara Jepang, tentara Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Rakyat Indonesia pun tidak tinggal diam. Mereka berusaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan melakukan berbagai aksi heroik di beberapa daerah. Salah satunya adalah pertempuran heroik di Yogyakarta. Sejak 26 September 1945, terjadi perebutan kekuasaan antar Indonesia dan juga Jepang. Para perusahaan dan juga pegawai pemerintah melakukan aksi mogok agar Jepang menyerahkan kantor-kantor pemerintahannya kepada Indonesia. Yang kedua, ada peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Tanggal 19 September 1945, orang Belanda mengibarkan bendera merah, putih, biru di atap hotel. Kemudian rakyat Indonesia menyerbu hotel tersebut, menurunkan benderanya dan merobek warna biru. Kemudian bendera itu dikibarkan kembali dengan warna merah putih. Yang ketiga, peristiwa heroik di Semarang. Tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Akibatnya ribuan pemuda Indonesia gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenangnya, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Peristiwa heroik di Aceh.
para pemuda dan juga tokoh masyarakat di Aceh tanggal 6 Oktober 1945 membentuk Angkatan Muda Indonesia atau API. Mereka merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Selanjutnya mereka mengibarkan bendera merah putih dan juga melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus, pemuda Bali membentuk Angkatan Muda Indonesia dan juga Pemuda Republik Indonesia. Selanjutnya mereka melakukan perundingan dengan Jepang untuk menegakkan kedaulatan RI, namun selalu dihambat. Sampai akhirnya tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak. Namun, mereka masih kalah karena kurangnya persenjataan. Pertempuran heroik di Kalimantan. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, rakyat Kalimantan mulai mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan juga mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Sampai akhirnya tanggal 14 November 1945, masyarakat Kalimantan berkumpul di Balikpapan, yaitu di depan markas sekutu, dan mereka membawa bendera merah putih. Peristiwa heroik di Palembang. Pada tanggal 8 Oktober 1945 dilaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih yang dipimpin oleh Dr. Aka Gani. Pada saat itu juga diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Dalam menegakkan kedaulatan Republik Indonesia, tentara Jepang tidak melakukan perlawanan karena mereka menghindari pertempuran. Peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemudanya bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan juga tangsi polisi. Peristiwa heroik di Sumbawa. Terjadi bentrokan fisik antara pemuda di Sumbawa dan juga tentara Jepang. Peristiwa ini terjadi di Gempe, Sape, dan juga Raba. Itulah beberapa peristiwa heroik setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di beberapa daerah. Sudah ada tampilannya dan anak-anak pasti sudah mencatat kan? Sudah mencatat semua? Sudah ya? Nah, sekarang Pak Guru ingin anak-anak membantu Pak Guru nih kembali lagi untuk mengerjakan latihannya. Karena di materi ini tugas anak-anak adalah mencatat peristiwa-peristiwa heroik yang terjadi dalam menyambut kemerdekaan. Sudah dicatat, Pak. Ya, sekarang coba Pak Guru ingin catatan kalian dilimpahkan di sini. Coba Pak Guru minta siapa yang mau membantu Pak Guru. Nah, di sini Pak Guru udah berikan 2 contoh nih. Sekarang coba siapa yang mau bantu Pak Guru untuk menuliskan di PowerPoint ini hasil catatan kalian ya. Ya. Ya, silakan. 1 tadi Yogyakarta ya. Yogyakarta. Ya, kira-kira tanggal penyerangannya kapan ya? Tanggal 26 September. 26 September. Tahun 1945. 45. Sebabnya mogok kerja. Iya, jadi mogok kerja. Mogok kerja siapa? Tentara atau bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia. Iya, betul. Terima kasih ya. Berarti kamu tadi menyimak benar-benar dengan baik. Baik, ini ada contoh yang sudah Pak Guru buat. Nanti anak-anak tinggal melanjutkannya. Ya, tinggal melanjutkan. Ya, peristiwa heroik. Seperti biasa buat tabelnya yang rapi ya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada sekitar 6 lagi. Silakan dikerjakan, ditulis rapi, dan dikirim ke classroom. Dan untuk melanjutkan materi selanjutnya, Pak Guru mencoba mengajak sesi dulu. Mengetes apakah masih fokus perhatiannya atau belum. Nah, ini melatih konsentrasi. Nah, kalau Pak Guru bilang konsentrasi, jawabnya
konsentrasi dimulai. Yes, yes, yes. Gitu ya. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes, yes, yes. Sekarang konsentrasi ya. Perhatikan perkataan Pak Guru. Ya, kalian ke atas ya. Dan perhatikan juga kalau Pak Guru misalnya menunjuk salah satu mata, panca indera mata, atau telinga, atau hidung, atau mulut, ya. Contoh, misalnya pegang hidung, ya. Pegang telinga, ya. Sekali lagi, pegang bibir. Jangan lihat Pak gurunya. Ibu di Dengerin aja suaranya. Budi. Dengerin aja suaranya. Budi, Oh, iya. kan Pak Guru bilang, perhatikan kata Pak Guru. Jangan ikutin Oh, iya. Pak Guru, kamu mah mentang-mentang fans sama Pak Guru suka begitu deh. Sekarang aku merem deh, merem. Nah, ada satu materi lagi nih. Ya. Pak Guru tampilkan lagi, mudah-mudahan tidak lama. Nah, ini materi kita selanjutnya adalah PKN KD 3.3 menelaah keragaman sosial budaya masyarakat. Nah, tujuannya adalah peserta didik mampu membandingkan kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dalam keragaman dengan penuh tanggung jawab. Lalu kedua, peserta didik mampu menciptakan kembali kegiatan sosial mendukung keragaman sosial budaya masyarakat. Nah, ini coba ada yang bisa bantu Pak Guru gambar apa ini? Gambar peta. Ya, gambar Siapa? Keragaman budaya. Ya, keragaman budaya, baju Indonesia. adat. Ya, Adat. artinya di sini walaupun bersuku-suku, berbeda-beda, mulai dari pakaian, bahasa, semuanya menjadi satu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kembali lagi, peristiwa proklamasi dapat merdeka itu karena adanya persatuan dan kesatuan tanpa membedakan keragaman. Nah, di sini ada gambar apa? Gotong royong. Gotong royong. Kerja bakti, Ya, Pak. ada kerja bakti. Oke, nah baik anak-anak, dari gambar yang sudah Pak Gus sampaikan, anak-anak punya tugas nih melakukan pengamatan di lingkungan anak-anak masing-masing. Ya, dibuat tabel, dicatat. Nah, kira-kira ini Pak Guru beri waktu selama 1 minggu ya pengamatannya. Misalnya adakah kerja bakti di lingkungan anak-anak, kalau ada dicatat waktunya kapan, lalu tempatnya di mana, hasilnya apa. Bisa ya? Bisa, Selama Pak. seminggu, nanti kalau sudah kalau sudah selesai dikirim ke Google Classroom. Baik, Iya, ada Pak. pertanyaan di sini materi yang Pak Gus sampaikan? Tidak, Pak. Sudah paham ya? Nah, Paham, sekarang seperti biasa materi yang sudah Pak Guru sampaikan mulai dari peristiwa tokoh-tokoh proklamasi, peristiwa heroik, dan juga keanekaragaman budaya. Adakah di antara anak-anak yang membantu Pak Guru membuat kesimpulan? Atun, silakan Atun. Kesimpulannya yang pertama, tokoh-tokoh proklamasi yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Fatmawati, Laksmana Meda, dan Sayuti Meli. Ya, lanjut. Yang kedua, apa lagi? Peristiwa heroik yaitu ada di Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Aceh, Bali, Kalimantan, Palembang, Makassar, dan Sumbawa. Bagus. Apa lagi kesimpulannya? Lahir keanekaragaman akan membentuk persatuan dan kesatuan pada suatu negara, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Atun, Sama-sama, atas Pak. kesimpulannya. Baik, anak-anak, di ujung pembelajaran hari ini, Pak Guru mengingatkan apa yang sudah disampaikan Pak Guru dipelajari lagi di rumah, tugas-tugasnya yang sudah
yang belum dikerjakan dengan rapi. Nah, sekarang untuk mengakhirinya Pak Guru minta berdoa, penutup berdoa Pak Guru minta Budi. Silakan Budi untuk pimpin doa. Baik Pak Guru, teman-teman, kita sudah belajar, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah Pak Guru? Terima kasih Budi.